Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang ada di sini, saya ucapkan selamat siang, selamat malam, selamat sore, jam berapapun teman-teman menonton. Alhamdulillah sekali lagi dan selalu kita dipertemukan dalam kondisi yang insya Allah baik-baik saja untuk semua, sehat-sehat saja untuk semua, berbahagia untuk semua, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk pada pertemuan ke-56 ya, atau pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman, saya pengen membahas lebih dalam lagi tentang studi-studi kebijakan publik. Nah, selain formulasi kebijakan, kemudian juga selain agenda setting, ada satu bab atau satu hal yang kiranya amat sangat menarik dan penting untuk kita kaji, khususnya Anda sebagai sarjana sosial atau sarjana ilmu politik atau SIP. Nah, kenapa ini penting? Yang kita bahas hari ini adalah implementasi kebijakan. Nah, kenapa penting? Implementasi kebijakan itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan atau menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan. Terdengar mungkin sangat sederhana ya buat teman-teman. Cuman apakah sesederhana itu? Nah, itu yang jadi pertanyaannya kan. Nah, makanya teman-teman, saya akan coba berikan sedikit saja perspektif yang saya pahami tentang kebijakan publik agar nanti teman-teman bisa mengkomparasikannya, bisa mengkajinya, kemudian juga bisa bisa memindahkannya atau bisa mengkajinya dalam studi kasus yang lebih real. Oke, teman-teman, izin saya ingin menyampaikan slide untuk teman-teman. Nah, baik, mungkin di screen teman-teman sekarang sudah ada slide PPT tentang implementasi kebijakan. Nah, apa sih itu implementasi kebijakan jika kita mengkajinya melalui para pakar saja dulu, teman-teman? Nah, bisa teman-teman lihat. Bisa teman-teman lihat di screen teman-teman. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya, implementasi itu dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Nah, teman-teman, Afan Ghaffar menyebutkan bahwa implementasi itu dapat dijalankan ketika sebuah kebijakan yang dirumuskan itu sudah pagu tujuannya, sudah jelas tujuannya, dan sudah mantap tujuannya. Lalu memang kenapa harus mantap? Memang implementasi kebijakan itu bisa gagal, Pak. Bisa banget, teman-teman. Implementasi kebijakan itu bisa gagal. Dan ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan, belum berarti kebijakan tersebut akan abadi sepanjang masa. Sebuah kebijakan ketika disahkan menyeluruh dan selamanya aktif, selamanya berlaku. Enggak, teman-teman. Tapi kan seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya, kebijakan itu berlaku menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat dari periode ke periode. Nah, berarti Pak, implementasi kebijakan itu bisa gagal kalau misalnya karakteristik masyarakat ke depan itu berubah. Itu salah satu faktornya, teman-teman. Memang ada faktor lainnya, ada, teman-teman. Dan yang paling umum, biasanya kebijakan itu tidak bisa berjalan karena tujuannya tidak jelas. Dirumuskannya itu secara tergesa-gesa, dan biasanya karena anggarannya untuk mendukung berjalannya kebijakan tersebut kurang. Nah, terkait apa-apa saja yang nanti membuat kebijakan itu gagal dalam implementasi nanti akan kita bahas. Cuman yang terpenting, teman-teman, implementasi kebijakan itu mengharuskan adanya tujuan yang jelas dari kebijakan sebelumnya. Sehingga ketika tujuan sudah jelas, ketika kebijakan itu sudah mantap, ketika sampai ke masyarakat itu masyarakat paham dengan utuh.
membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Itu implementasi kebijakan menurut Pak Van Gavar, almarhum Van Gavar. Nah, kemudian rangkaian kegiatan dalam implementasi itu mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, teman-teman bisa lihat di screen situ. Misalnya, dari sebuah undang-undang itu muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah guna menyiapkan sumber daya dalam menggerakkan implementasi, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat. Kita ambil contoh misalnya pemerintah menetapkan undang-undang penanganan COVID. Pemerintah mencanangkan undang-undang penanganan COVID. Tujuannya misalnya mulia untuk menekan angka pertumbuhan COVID di dalam lingkungan masyarakat Indonesia atau dalam jangkauan wilayah NKR. Nah, otomatis dalam beberapa hal tertentu, Presiden membuat keputusan yang lebih spesifik. Kemudian juga peraturan pemerintah dibuat secara spesifik untuk penanganan COVID. Daerah juga harus didorong untuk mengeluarkan perda atau peraturan daerah. Nah, ternyata misalnya contohnya seperti ini. Undang-undang penanganan COVID itu mengharuskan masyarakat itu mengikuti aturan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Misalnya seperti itu. Nah, otomatis teman-teman, daerah juga harus mengakomodir aturan tersebut. Teman-teman mungkin udah belajar tata urutan konstitusi, bahwa pada prinsipnya yang paling tinggi itu kan adalah undang-undang dasar, diikuti oleh undang-undang, kemudian aturan-aturan lainnya seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya, dan kemudian peraturan daerah mengikuti di belakangnya. Daerah itu harus condong kepada pusat. Daerah tidak bisa mendahului pusat terkait sikap pemerintah secara utuh menyikapi kebijakan. Perda pada prinsipnya ada yang pertama untuk menyesuaikan kondisi dan situasi di daerah tersebut secara karakteristik. Yang kedua adalah melanjutkan tongkat estafet dari pusat terkait kebijakan tertentu. Nah, seperti halnya misalnya penanganan COVID, berarti pemerintah daerah juga harus mengeluarkan perda tentang PSBB misalnya. Dan lebih spesifik, kalau misalnya dalam undang-undang tidak dijelaskan jam berapa sampai jam berapa PSBB itu berlangsung di suatu daerah, perda harus mampu menentukan. Siapa kemudian yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab kemudian misalnya adalah Satpol PP. Dinas Satpol PP misalnya di suatu daerah. Nah, di situ kan nggak diatur di undang-undang tentang penanganan COVID. Nah, makanya di aturan yang lebih rendah itu lebih spesifik. Bisa nggak Pak misalnya undang-undang penanganan COVID itu gagal? Ya teman-teman bisa lihat sendirilah dalam penanganan kemarin. Banyak aturan-aturan khususnya perda nih yang bukan ngelantur apa. Tidak apple to apple dan tidak match lah pokoknya dengan kondisi di lapangan. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Masyarakat itu diharuskan PSBB. Dan aturan tersebut mengharuskan orang dalam satu mobil itu tidak boleh duduk sejajar. Tidak boleh duduk sejajar. Nah, jadi ketika ada orang naik mobil, yang sebelahnya itu harus kosong. Jadi itu harus duduk di belakang. Pada akhirnya apa? Pecah di tatanan masyarakat, di kalangan grassroots pecah. Kenapa pecah? Lah, secara logika, saya ini sama istri saya misalnya. Saya sama istri saya tidur tiap hari sekasur. Pagi-pagi sarapan bareng semeja. Kenapa pas keluar naik mobil harus istri saya ke belakang? Kan sempat tuh viral. Ada orang marah-marah gara-gara ditilang oleh Satpol, Dishub, dan lain sebagainya. Disuruh dikebelakangin istrinya. Karena tidak sesuai dengan aturan PSBB. Aturan-aturan yang konyol seperti itu pada akhirnya menggagalkan implementasi dari sebuah undang-undang. Ketika undang-undang tersebut ada celah, ketika kebijakan tersebut ada celah, ketika kebijakan tersebut
ada sesuatu yang bisa diperdebatkan dan tidak logis, tidak rasional, maka ya pada akhirnya tujuan tersebut tidak akan tercapai. Penanganan COVID misalnya, walaupun masyarakat itu tidak boleh keluar rumah, tapi ternyata bandara dibuka seluas-luasnya untuk wisata. Wisatawan asing boleh masuk untuk alasan wisata, untuk menambah devisa kas negara dan lain sebagainya. Pada akhirnya kemudian ledakan korban COVID meledak tinggi pesat di Indonesia. Nah, artinya undang-undang tersebut gagal kan? Nah, itu yang dimaksud dengan kegagalan dalam implementasi. Implementasi kebijakan, teman-teman, bila dipandang dalam pengertian yang luas, itu merupakan alat administrasi hukum, di mana berbagai aktor, kemudian organisasi, kemudian prosedur, mulai dari SOP dan lain sebagainya, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Nah, jadi teman-teman, implementasi kebijakan itu lebih berupa pelaksanaan kebijakan yang melibatkan seluruh satuan tidak terkecuali. Ketika pemerintah melakukan penanganan COVID, bukan berarti itu hanya Jokowi dan Menteri Kesehatan saja yang bertanggung jawab. Tapi daerah dengan satuan pamong prajanya, kemudian TNI pun kan dilibatkan dalam operasi non-perang. Nah, operasi non-perang kan salah satunya penanganan wabah. Polisi juga kemudian dilibatkan dalam mengatur kedisiplinan masyarakat. Kemudian selain polisi juga tenaga medis, rumah sakit, baik itu negeri maupun swasta, semua dilibatkan. Peneliti sains, biologi, dan lain sebagainya dilibatkan dalam membuat vaksin dan lain sebagainya. Semua terlibat dalam penanganan tersebut. Artinya, baik itu aktor, baik itu organisasi, baik buruknya prosedur, itu semua bermain di situ dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Ketika satu saja instrumen tidak bekerja, maka bisa dijamin implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan maksimal. Nah, teman-teman, ada syarat-syarat untuk mengimplementasikan kebijakan. Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis Agan, ada beberapa poin yang menjadi syarat agar implementasi kebijakan itu dapat berjalan. Yang pertama adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana harus tidak mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut itu seperti apa maksudnya, Pak? Yaitu hambatannya yang pertama bisa berupa sifatnya berupa fisik, yang kedua itu politis, dan yang ketiga gangguan-gangguan lainnya atau hambatan-hambatan lainnya seperti bencana alam dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Nah, teman-teman nggak bisa teman-teman bikin, misalnya teman-teman nanti jadi menteri, kemudian teman-teman jadi menteri kesehatan. Jangan menteri kesehatan terus. Teman-teman itu jadi menteri pendayagunaan aparatur negara misalnya. Nah, teman-teman bikin nih kebijakan, selama 2 bulan ke depan seluruh PNS harus bergelar S2. Tidak terkecuali. S2 paling gancang 2 tahun. Nah, itu berarti tidak memadai, itu tidak logis, tidak rasional. Maka bisa dijamin undang-undang tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, undang-undang kesehatan kemarin sempat banyak para ahli menyatakan gagal karena apa? Karena banyak daerah yang kemudian tidak maksimal dalam pelaksanaan penanganan COVID karena anggaran yang habis itu banyak digunakan untuk penanganan COVID yang mubah. Seperti misalnya penyemprotan disinfektan, kemudian subsidi untuk para korban dan lain sebagainya. Nah, itu kan lumayan sangat lumayan mengurangi kas ya. Nah, pada akhirnya banyak daerah-daerah yang protes karena kebijakan penanganan COVID. Yang ketiga adalah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Apakah satuan keamanan itu benar-benar siap untuk dijalankan? Apakah kemudian masyarakatnya itu sudah
cermat. Nah, saya ambil contoh misalnya kebijakan tentang pemilu. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan bahwa pemilihan umum itu harus dilaksanakan secara langsung, jujur, bebas, adil, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah dalam menjalankan pemilu yang langsung itu, pemilihan presiden yang langsung, atau pemilihan serentak, atau pilkada serentak, apakah sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia? Maksudnya sumber-sumber adalah apakah satuan pengamanannya cukup siap dalam menyikapi pemilihan presiden yang dicoblos secara langsung, atau pilkada serentak deh yang kita ambil contoh. Ini kira-kira satuan pengamanan bisa nggak mengamankan supaya tidak terjadi chaos? Bisa nggak KPU bahkan juga Bawaslu melakukan pengawasan yang cermat terhadap money politik? Pemilu satu aja kan bingung, apalagi ini pemilunya serentak dalam satu waktu. Pengawasinya gimana? Apakah sumber daya manusianya cukup dalam melakukan pengawasan? Kemudian juga dalam satu pemilu saja pasti menyerap anggaran yang cukup besar untuk pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara. Ini diadakan serentak, memang anggarannya ada, itu juga harus dipertimbangkan. Terakhir adalah kebijaksanaan yang diimplementasikan itu didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Artinya, teman-teman, kebijakan tersebut harus menjadi solusi atau harus berangkat dari masalah dulu, dan si kebijakan tersebut berhasil menjawab solusi atas apa yang sebelumnya menjadi permasalahan sebelumnya. Jadi kebijakan itu harus genuinely membuat masalah tersebut berangsur-angsur selesai. Kebijakan tersebut bukan ada hanya sekedar formalitas saja, tapi kebijakan tersebut dapat berjalan untuk menanggulangi masalah yang ada sebelumnya. Dan ada imbas-imbas atau ada efek-efek yang bisa mengakibatkan kebaikan setelahnya. Nah, menurut teori implementasi, menurut George Edward Tree, teman-teman, ada faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Nah, biasanya nih teman-teman, skripsi-skripsi yang berjudul implementasi itu pasti kebanyakan pakai teorinya Edward Tree. Sebenarnya banyak teman-teman teori implementasi itu. Ada teori implementasi Edward III sih disebutnya. Cuman orang sekarang, mahasiswa sekarang senangnya nyebutnya Edward Tree. Padahal sepengetahuan saya dari guru saya, penyebutannya itu bukan Edward III, tapi ya minimal semua kita jangan meributkan sesuatu yang non substansial ya, malah kemudian kabur dari substansi itu sendiri. Intinya teman-teman minimal tahu bahwa Edward III atau Edward III ini punya variabel teori yang pertama komunikasi, sumber-sumber dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, berbicara komunikasi adalah bagaimana alur komunikasi yang berjalan ketika kebijakan tersebut diimplementasikan itu ada, minimal ada saja. Minimal disposisi dari dari kepala dinas ke bawah itu SOP-nya sudah ada. Komunikasi yang disampaikan juga dua arah. Tidak satu arah, selesai. Intinya adalah tidak ada pemutusan alur dalam penyampaian kebijakan tersebut. Sosialisasinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah sumber-sumber seperti yang tadi saya bilang. Sumber-sumber itu bisa jadi merupakan sumber bukan sumber daya alam, potensi fisik yang dimiliki oleh sebuah SKPD. Minimal itu, seperti misalnya anggaran, kemudian juga perangkat fisik, dan lain sebagainya. Nah, sumber lainnya adalah sumber daya manusia. Nah, biasanya ini yang menjadi permasalahan kita. Sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia yang ada di dinas air atau dinas kelautan itu sudah mencukupi? Apakah
sumber-sumber atau SDM di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU itu tingkat pendidikannya sudah mencukupi. Jangan-jangan SKPD-nya namanya Dinas PU, tapi lulusan-lulusan yang ada di dalamnya adalah lulusan biologi, kemudian lulusan seni, kemudian ada juga yang lulusan pendidikan, atau bingung nanti disuruh kerja di lapangan. Ya. Sebenarnya permasalahan sumber daya manusia di birokrasi itu bukan cuma permasalahan pendidikan, bukan cuma permasalahan linearitas pendidikan, tapi juga tingkat pendidikan itu sendiri. Toh masih banyak di dinas-dinas atau SKPD yang ternyata lulusan SMP atau SMA. Walaupun bukan berarti saya merendahkan lulusan SMA ya, karena beda ya lulusan SMA sekarang sama lulusan SMA dulu. Lulusan SMA dulu tuh bahkan berani diadu lah sama S1 sekarang, karena memang zaman dulu itu kan apa-apa serba sulit ya, akses itu serba sulit. Akses ilmu itu serba sulit. Nah, makanya orang-orang zaman dulu itu ketika mengeksplor hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dia menggalinya itu sangat-sangat dalam. Nah, zaman sekarang kan apa-apa tinggal googling. Apa-apa tinggal googling. Apalagi kemarin, 2 semester atau 4 semester kemarin kan banyak mahasiswa jebolan COVID atau sarjana-sarjana COVID. Apa-apa serba instan, apa-apa serba jarak jauh, apa-apa serba instan lah intinya, apa-apa serba instan. Nah, jadinya ketika terjun ke lapangan bertemu dengan manusia kaget. Nah, sedangkan orang-orang dulu tuh kan orang-orangnya sangat eksploratif, rinci dan lain sebagainya. Tapi yang mau seahli-ahlinya, ketika tingkat pendidikannya masih rendah, ya repot. Apalagi sekarang kan aturannya sudah mendorong semua itu harus S1. Sebagai contoh, saya dulu di Universitas Pajajaran, saya punya dosen almarhum Pak Pipin Hanafiah. Ketika saya mahasiswa itu, beliau masih S1. Iya, dia masih S1. Cuman buat saya, Pak Pipin itu jauh-jauh lebih rinci, jauh-jauh lebih nyaman dalam menjelaskan, jauh lebih mudah dimengerti ketimbang profesor-profesor yang ada di lingkungan tempat saya bekerja pada saat, tempat saya kuliah pada saat. Beliau mengajarnya rinci, kemudian mendetail. Ketika ada anak yang masih kurang jelas, dikejar terus sama dia sampai anak tersebut benar-benar mengerti. Tapi pada akhirnya, di akhir-akhir saya perkuliahan, dia akhirnya tidak diberikan ngajar. Karena apa? Karena kualifikasi dosen itu aturan pusatnya harus S2 minimal. Repot itu. Nah, pada akhirnya dia sekolah. Dan akhirnya dia wisuda bareng sama saya. Saya wisuda S1, dia wisuda S2. Alhamdulillah ketika sudah S2, dia kemudian pusat sampai akhirnya jadi ketua program studi. Nah, artinya apa teman-teman? Ya oke, mungkin secara debatable, mungkin secara kajian lapangan, ada orang-orang tertentu yang secara keilmuan, secara pengalaman itu di atas kualifikasi tertentu. Tapi karena sekarang undang-undang sudah mengatur orang itu minimal harus S1 loh buat PNS. Orang itu minimal harus S2 loh buat jadi dosen. Orang itu minimal S3 loh untuk jadi guru besar atau profesor. Orang itu harus, ya ada kualifikasi-kualifikasi tertentu lah yang ditentukan. Nah itu permasalahan di birokrasi itu umumnya adalah SDM. Bahkan masih banyak mahasiswa saya, masih banyak, nggak tahu nih kalau di Setia Bandung, dan mahasiswa saya di beberapa universitas itu dia ada yang karirnya mentok, udah honorer mentok karena belum S1. Dinasnya di dinas bina marga, pokoknya ngurusin tentang air, tapi dia S1-nya malah ilmu pemerintah. Walaupun ilmu pemerintah mencakup semua ilmu, tapi ketika dia honorer, orang lapangan, orang yang harusnya secara teknis bisa memahami urusan air, pengendali air, munafakhar.
Jangan diambil pemerintahan aja. Makanya repot pada yang di lapangan. Itu biasanya yang menjadi permasalahan di birokrasi. Nah, yang ketiga adalah kecenderungan atau tingkah laku. Ini maksudnya apa, Pak? Budaya dalam sebuah birokrasi. Implementasi berjalan ketika semangat kerja, etos kerja dari sebuah jajaran SKPD itu berjalan baik. Tapi kalau tingkah laku di dinas tertentu itu koruptif, orangnya suka nilep, ada anggaran apa dimain-mainin, mau sampai kapanpun implementasi akan sulit. Kita ambil contoh lagi deh, undang-undang penanganan COVID misalnya. Pemerintah pengennya tracing korban positif itu transparan, jelas. Pemerintah bahkan di kebijakan tertentu mensubsidi pengadaan swab dan lain sebagainya. Tapi kadang kan ada aja yang nakal, subsidinya udah diambil, swabnya tetap mahal. Korupsi kan itu jatuhnya. Nah, orang kan jadi malas, PCR masih mahal, nggak mau. Swab masih mahal, nggak mau. Jadi pada nggak mau dites. Itu yang terjadi kepada saya, teman-teman. Saya tuh sempat kena COVID. Karena apa? Ketika perjalanan jauh, ada beberapa orang yang nggak mau di swab karena nggak punya uang. Satu, nggak punya uang. Dua, so idealis. So idealis itu maksudnya COVID mau bohong dan lain sebagainya. Si horeng ternyata orang-orang tersebut datang bawa virus. Sedangkan saya berangkat menggunakan bus. Udara kan muter. Kena semua satu bus positif pulang dari rapat kerja. Nah itu tingkah laku tersebut pasti berimbas kepada hal-hal lainnya dan dampaknya itu sangat-sangat merugikan. Nah terakhir adalah struktur birokrasi. Apakah kemudian SKPD tertentu memiliki UPT atau memiliki unit kerja yang bisa diimplementasikan? Seperti misalnya penanganan sampah. Pusat pengen sampah itu dikelola untuk dijadikan sumber listrik misalnya. PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Semua harus berlaku di seluruh kabupaten kota, tidak terkecuali. Jokowi. Nah, permasalahannya kemudian, apakah Kabupaten Bandung Barat itu punya UPT yang mengelola itu secara khusus? Apakah kemudian Kabupaten Sumedang punya UPT-nya? Kalau nggak ada, ya repot. Giliran nggak dijalankan, nggak diimplementasikan, pusat pasti akan menghukum. Tapi ya kalau SKPD-nya belum ada, gimana? Struktur birokrasi juga menjadi penentu. Nah, menurut James Anderson juga, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik itu dikarenakan, yang pertama, ini dari masyarakatnya. Yang pertama adalah respect anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan. Implementasi itu bisa berjalan secara lancar, masyarakat mau menjalankannya adalah ketika pemerintahnya juga punya wibawa. Ketika pemerintahnya juga punya integritas. Apa itu maksudnya integritas? Integritas itu adalah kesesuaian omongan dan ucapan. Kalau pemerintahnya berintegritas, teman-teman, ya masyarakat juga berbondong-bondong kok menjalankan kebijakan tersebut. Gimana COVID mau selesai, gimana COVID mau mau usai, ketika pemerintahnya sendiri katanya mendorong supaya masyarakat diam di rumah. Tapi kemudian wisatawan asing boleh datang ke Bali. Tentu ngejerit orang-orang Bali. PSBB naon lah. Nah pada akhirnya kayak gitu. Atau diambil contoh misalnya masyarakat tidak boleh keluar selama masa PPKM, PSBB, PPKM, apalah itu. Masyarakat nggak boleh nongkrong. Di luar jam 9, masyarakat harus sudah di rumah.
Tapi polisinya kemudian nongkrong di tempat karaoke. Misalnya, contohnya seperti itu. Sampai kapanpun masyarakat akan terus mengkritisi dan lama-lama nanti akan apatis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bilang ingin meningkatkan investasi, ingin meningkatkan kesejahteraan tenaga buruh. Tapi kemudian bikin kebijakan, misalnya buruh itu, tenaga kerja itu harus outsourcing dan lain sebagainya. Kan puyeng, ya nggak? Misalnya pemerintah memerangi korupsi. Jokowi misalnya memerangi korupsi. Kemudian bansos aja dikorupsi, bahkan dari partainya sendiri. Susah masyarakat mau optimis dengan kebijakan pada akhirnya. Pada akhirnya timbul konspirasi-konspirasi dalam benak masyarakat. Aduh, nggak mau bayar pajak, pajaknya aja dikorupsi. Aduh, itu uang Doni Salmanan disita, itu mah uangnya juga paling nanti dicoceng, dikorupsi. Ngapain bayar pajak, ujung-ujungnya juga buat ngegaji polisi yang melakukan pelecehan seksual. Pada akhirnya timbul riak-riak seuzon seperti itu. Karena apa? Karena adanya pemerintah atau otoritas tertentu yang tidak memiliki integritas. Masyarakat jadi nggak respect. Nah, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, respect dari masyarakat itu diperlukan supaya sukses. Saya ambil contoh misalnya, salah satu kades itu dari dulu memang punya reputasi yang bagus. Dia ketika ada banjir bandang, dia yang ikut menyelamatkan masyarakat langsung. Turun ke lapangan langsung. Tidak tidur semalaman karena memantau pintu air dan lain sebagainya. Kan masyarakat jadi sayang ya kalau kayak gitu. Nah, ketika kades tersebut ingin menggalakkan desa wisata, dijamin masyarakat itu pasti berbondong-bondong. Masyarakat itu pasti rame-rame mendukung pelaksanaan desa wisata. Nah, itu ya teman-teman, kenapa respect anggota masyarakat terhadap otoritas itu penting. Nah, yang kedua, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Misalnya nih, kebijakan premium dihilangkan. Pemerintah harus memberikan sosialisasi atau informasi yang transparan kepada masyarakat. Kenapa premium diambil? Ternyata premium itu beberapa tahun ke belakang itu merupakan BBM bersubsidi. Nilai subsidi untuk BBM kategori premiumnya ternyata besar. Uang subsidi itu ternyata mau dialokasikan untuk pembangunan pendidikan. Nah, kalau ada informasi-informasi seperti itu kan masyarakat jadi sadar, yakin tentang kebijakan tersebut. Nah, itu juga nyambung ke poin ketiga. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Biasanya kebijakan yang legal itu adalah biasanya undang-undang ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden, eksekutif, dan legislatif. Tapi biasanya kalau undang-undangnya dibuat secara sepihak, misalnya oleh Presiden. Presiden membuat kebijakan untuk menyerahkan seluruh harta masyarakat untuk pembangunan ibu kota negara baru. Nah, kan masyarakat juga, sudah disetujui belum oleh DPR? Ternyata DPR tidak tahu menahu tentang kebijakan tersebut. Nah, biasanya susah masyarakat untuk yakin tentang kebijakan tersebut. Tidak konstitusional. Nah, biasanya itu menjadi pertimbangan. Yang keempat adalah sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu sesuai dengan kepentingan pribadi dari masing-masing masyarakat. Kelima adalah adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.
Jadi teman-teman, kebijakan itu dijalankan itu tidak hanya sekedar dijalankan, tapi biasanya ada sanksinya. PSBB jika dilanggar bahkan ada ancaman pidana, ya kan? PSBB kemudian PPKM itu kan kalau tidak dijalankan, tidak dituruti akan ada dikenai pidana, denda dan lain sebagainya. Kafe-kafe kalau misalnya masih berjalan sampai pukul 11 malam itu pasti akan ditutup. Holy Wings, Holy Wings itu kena pidana, bukan pidana, pasal penutupan, sanksi penutupan dan denda dikarenakan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, jumlah pengunjung yang ditetapkan dalam perda tertentu. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya faktor penghambat dari implementasi tersebut? Nah, ini yang tadi yang saya janjikan kenapa implementasi itu bisa gagal. Yang pertama adalah karena masih samarnya isi kebijakan. Maksud apa yang menjadi tujuan itu tidak cukup terperinci. Sarana dan penerapan prioritas atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Tadi sudah dijelaskan ya masalahnya. Nah, yang kedua adalah karena kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Dan terakhir, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi adalah karena kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, seperti misalnya menyangkut biaya, dana, dan tenaga manusia. Nah, itu tadi teman-teman beberapa hal yang membuat kebijakan itu gagal untuk diimplementasikan. Nah, teman-teman, selain itu ada juga beberapa faktor yang membuat implementasi itu biasanya gagal dalam tubuh birokrasi pemerintahan. KKN sih kalau misalnya zaman sekarang. KKN dalam perumusan atau pengimplementasian kebijakan itu diekspresikan dengan banyaknya pejabat, kepala daerah, atau bahkan jajaran menteri yang terkena kasus suap, baik terkait perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Jadi kebijakan itu nggak sepenuhnya ada dari rakyat. Biasanya kebijakan kan berangkat dari reses, berangkat dari demonstrasi-demonstrasi, dan lain sebagainya. Tapi ada juga teman-teman kebijakan-kebijakan titipan. Kebijakan titipan itu misalnya perusahaan tertentu pengen bayar pajaknya itu murah, atau perusahaan tertentu ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di suatu daerah, tapi itu ternyata hutan lindung. Nah, karena kan aturannya hutan lindung itu nggak boleh dieksploitasi dan sebagainya. Supaya bisa dieksploitasi, dia kemudian nyogok ke kepala daerah, nyogok ke SKPD, nyogok ke DPRD tingkat 2, untuk kemudian dibuatkan aturan agar dicabut dan lain sebagainya. Itu juga sering terjadi, teman-teman. Nah, dalam situasi seperti itu, teman-teman, sebentar.